Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alera Madina. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai sumber modal dan kebijakan dividen. Sumber pendanaan dari dalam perusahaan atau internal source dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuannya sendiri. Salah satu sumber dana dalam perusahaan adalah sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya yaitu kredit perdagangan, pinjaman bank, jangka pendek, surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 5 tahun. Jenis sumber dana jangka menengah diantaranya seperti term loan, equipment loan, dan leasing. Dan yang terakhir, sumber dana jangka panjang adalah pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset-aset yang masa pakainya panjang seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Jenis-jenis sumber dana jangka panjang biasanya berbentuk hipotek dan obligasi. Analisis struktur modal. Struktur modal atau kapital struktural adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Sedangkan struktur keuangan atau finansial struktur adalah perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah pasiva. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal ada 6, yaitu yang pertama tingkat bunga atau biaya modal, yang kedua stabilitas dari perolehan laba, yang ketiga struktur aktiva, yang keempat tingkat risiko aktiva, yang kelima sifat manajemen, dan yang terakhir besarnya jumlah kebutuhan modal. Dalam menganalisis struktur modal terdapat 5 pendekatan, yaitu pendekatan laba bersih, pendekatan laba operasi, pendekatan tradisional, pendekatan MM, dan pendekatan EBIT dan EPS. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen atau dividen policy merupakan kebutuhan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun ini akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan mendatang. Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Faktor-faktor yang dapat dan harus dianalisis perusahaan dalam praktek ketika melakukan pendekatan terhadap keputusan dividen antara lain yaitu kebutuhan dana bagi perusahaan, posisi likuiditas perusahaan, kemampuan untuk meminjam, pembatasan dalam perjanjian hutang, dan yang terakhir pengendalian perusahaan. Perhitungan dividen perlu diketahui ada 3 hal, yaitu yang pertama di dividen payout ratio atau DPR, rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan, biasanya dinyatakan dalam persentase. Yang kedua jumlah saham perusahaan, dan yang terakhir laba bersih perusahaan dengan rumus dividen sama dengan laba bersih dikali dividen payout ratio. Tanggal-tanggal penting dalam pembagian dividen. Yang pertama, mengenai announcement date atau tanggal pengumuman, yaitu perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan membagikan dividen. Yang kedua, cum date atau cum dividen adalah tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Selanjutnya, ex-date atau ex-dividen adalah hari pertama penjualan saham yang tidak terikat dengan pembagian dividen. Lalu ada recording date atau tanggal pencatatan adalah hari ketika perusahaan mencatat siapa saja investor yang berhak menerima.
Dan yang terakhir, payment date. Pada tanggal ini, perusahaan membagikan dividen sesuai porsi saham yang dimiliki oleh investor. Umumnya, payment date adalah 10 hari setelah ex-cum dividen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.